ke dalam air yang sangat dingin, sehingga tubuh subjek eksperimen ini akan membeku. Manusia-manusia yang mereka jadikan subjek eksperimen ini dianggap sebagai maruta atau lok kayu. Istilah ini digunakan untuk mendukung proses dehumanisasi sehingga para ilmuwan dan tentara merasa tidak bersalah atas kekejaman mereka. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sebuah Jawaban. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang cukup berkaitan dengan video kita sebelumnya. Jika di video sebelumnya kita membahas tentang Kaisar Hirohito, di video kali ini kita akan membahas unit 731 yang mana ini merupakan salah satu kejahatan militer pada masa kepemimpinan Hirohito. Awal dari terbentuknya unit 731 adalah berakar dari ambisi Kekaisaran Jepang untuk mengembangkan senjata biologis agar militernya ini mudah melakukan ekspansi terhadap negara-negara di Asia Timur ataupun di negara-negara sekitarnya. Nah, ekspansinya ini didasari karena si Hirohito ini berambisi untuk membawa Jepang menjadi negara yang industrialisasi dan modernisasi. Salah satu yang memberikan Hirohito tekad untuk membawa Jepang ini menjadi negara yang modern adalah ketika semasa ia berumur 20 tahun dan melakukan kunjungan ke negara-negara barat yang cukup modern pada saat itu, yang berhasil membangkitkan Hirohito dan bertekad untuk membawa Jepang ini menjadi negara modern yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa. Sehingga dibentuklah namanya Unit 731 ini. Pembentukan ini dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik, kebutuhan militer Jepang, serta visi seorang dokter bernama Shiro Ishii. Unit 731 dibentuk dari ide awal Shiro Ishii yang lahir pada tanggal 15 Juni tahun 1892 di Chiyoda Prefektur Chiba, Jepang. Ishii berasal dari keluarga petani yang cukup kaya dan memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayahnya. Hal ini memberinya akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan warga-warga pada saat itu. Pada tahun 1916, ia lulus dari Universitas Kekaisaran Kyoto yang salah satu institusi pendidikan terbaik di Jepang dengan gelar di bidang kedokteran. Shiro Ishii yang lulus dari bidang kedokteran ini cukup tertarik untuk mengembangkan senjata biologis setelah Perang Dunia Pertama. Dan ia percaya bahwa senjata biologis ini dapat menjadi alat perang yang murah dan efektif dibandingkan senjata konvensional yang lain-lain. Pada tahun 1921, Ishii bergabung dengan Korps Medis Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sebagai perwira medis. Selama bertugas, ia dikenal kecerdasannya, dokter yang cukup eksentrik dan arogan. Ia sering menyebut pentingnya ilmu pengetahuan di medan perang dan mengklaim bahwa senjata biologis dapat memberikan Jepang keunggulan strategis. Beruntungnya, Shiro Ishii ini mendapat dukungan dari pemerintah Jepang, sehingga pada tahun 1930-an, Jepang yang sedang menjalankan kebijakan ekspansionisme ke Asia, termasuk menduduki Manchuria pada tahun 1931 melalui insiden Mukden. Setelah Manchuria jatuh, Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo yang memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan eksperimen rahasia jauh dari pengawasan internasional. Pemerintah Jepang yang mendukung proyek Shiro Ishii ini memberikan dana yang besar dan kekuasaan penuh untuk mengembangkan penelitian biologis. Pada tahun 1932, Shiro Ishii memulai eksperimen biologis kecil di Manchuria. Laboratorium pertamanya ini disebut dengan unit Togo, yang merupakan pendahulu dari unit 31. Dalam laboratorium ini, Ishii mulai mencoba senjata biologis dengan menggunakan hewan dan manusia sebagai subjek eksperimen. Pada tahun 1936, setelah eksperimen awalnya ini dianggap berhasil, Shiro Ishii diberikan wewenang yang lebih luas untuk melakukan berbagai operasi dan eksperimen di unit yang didukung oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang membangun fasilitas besar di Pingfang, dekat kota Harbin di Manchuria. Fasilitas ini kemudian menjadi markas utama unit 731 dengan area yang mencakup laboratorium,
kem tahanan, krematorium, dan medan uji coba terhadap senjata biologis. Namun, fasilitas ini disamarkan dengan nama lain, yakni diberi nama Unit Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Angkatan Kuantung. Meskipun kegiatan utamanya adalah eksperimen senjata biologis terhadap manusia. Selama melakukan eksperimen, tentunya Shiro Ishii tidak melakukannya sendiri, melainkan ia merekrut ratusan ilmuwan, dokter, dan personel militer untuk bekerja di Unit 731. Banyak dari mereka adalah profesional medis yang dijanjikan kebebasan penelitian dan sumber daya yang melimpah. Tentunya ini menjadi salah satu keberuntungan lah jika mereka ikut dalam penelitian Unit 731. Penelitian awal mereka fokus pada pengembangan bakteri seperti wabah pes, kolera, antrak, dan sifilis yang kemudian diuji pada tahanan manusia, termasuklah warga sipil dan tahanan perang. Selama melakukan eksperimen, mereka ini doktrin bahwa manusia-manusia yang mereka jadikan subjek eksperimen ini dianggap sebagai maruta atau lokayu. Istilah ini digunakan untuk mendukung proses dehumanisasi sehingga para ilmuwan dan tentara merasa tidak bersalah atas kekejaman mereka. Siapa saja yang dianggap maruta atau lokayu ini? Mereka adalah penduduk lokal, yakni mayoritas korban dari ekspansionisme di wilayah Manchuria, atau lebih tepatnya adalah warga sipil Tiongkok. Lalu juga ada tahanan perang termasuk prajurit Tiongkok, Rusia, Korea, dan beberapa warga negara barat yang ditangkap oleh pasukan Jepang. Lalu ada juga kaum marginal, yang merupakan korban ataupun warga Jepang yang dianggap pembangkang atau ancaman pemerintah Jepang. Karena Unit 731 dianggap mumpuni untuk melancarkan ekspansionisme Jepang, sehingga Unit 731 ini tidak hanya menjadi pusat penelitian tetapi juga menjadi bagian dari strategi militer Jepang. Dengan eksperimen lapangan dilakukan langsung di wilayah-wilayah musuh seperti Tiongkok. Namun, apa saja sih kekejaman-kekejaman yang terjadi di Unit 731 ini? Yang pertama adalah pembedahan tanpa anestesi atau disebut juga dengan vivisection. Tujuan dari dilakukan pembedahan tanpa anestesi ini adalah untuk mempelajari efek penyakit, luka, atau prosedur tertentu pada tubuh manusia. Tahanan yang terinfeksi penyakit seperti pes, kolera, atau antraks sengaja dibedah tanpa anestesi untuk mempelajari perkembangan penyakit secara langsung pada organ tubuh. Eksperimen ini juga bertujuan untuk menghindari efek yang mungkin diubah jika subjek ini mengalami sebuah kematian. Lalu ada juga amputasi dan penyambungan yang dilakukan terhadap tubuh subjek eksperimen ini. Mereka meneliti bagaimana cara manusia merespon ketika kehilangan darah atau untuk meneliti regenerasi jaringan. Kadang anggota tubuh yang diamputasi dipindahkan ke bagian lain. Contohnya, lengan yang disambungkan ke tempat kaki untuk eksperimen yang lebih lanjut. Ada juga namanya eksperimen yang bernama frostbite. Tahanan dibiarkan dalam kondisi ekstrim, seperti suhu yang membeku, untuk mempelajari efek radang dingin yang disebut dengan frostbite. Mereka akan mencelupkan anggota tubuh ke dalam air yang sangat dingin, sehingga tubuh subjek eksperimen ini akan membeku. Dan para ilmuwan ini akan mengamati bagaimana pembekuan dan bagaimana cara menanggulangi tentang pembekuan ini. Setelah itu, anggota tubuh yang membeku ini dipukul untuk menguji kekerasannya, atau bahkan dibiarkan mencair secara alami. Selanjutnya, eksperimen yang dilakukan adalah dengan cara infeksi penyakit. Korban sengaja diinfeksi dengan penyakit seperti pes, kolera, tuberkulosis, ataupun sifilis, yang mana cara infeksi ini dilakukan injeksi secara langsung terhadap si korban. Selain itu, untuk memasukkan penyakit ini juga bisa dilakukan melalui media makanan ataupun minuman yang terkontaminasi.
Beberapa korban dipaksa untuk berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi sifilis untuk mempelajari bagaimana proses penularannya. Kemudian ada pengujian gas beracun dan bahan kimia. Korban akan dimasukkan ke dalam ruangan yang tertutup yang diisi dengan gas beracun, seperti gas mustar dan fosgen. Peneliti mengamati efek racun pada tubuh korban hingga mereka ini mengalami kematian. Beberapa tahanan diberikan makanan ataupun cairan yang mengandung bahan kimia beracun untuk mempelajari respon sistem pencernaan mereka. Lalu ada juga eksperimen persalinan dan bayi. Wanita hamil dijadikan sebagai subjek eksperimen untuk mempelajari kehamilan, pertumbuhan janin, dan kelahiran dalam kondisi tidak wajar. Mereka dipaksa melahirkan dalam kondisi tertentu, seperti tanpa perawatan medis atau janin mereka dikeluarkan secara paksa untuk eksperimen lainnya. Gak kebayang bukan? Wah, agak ngeri sih emangnya. Selanjutnya ada eksperimen dehidrasi dan kelaparan. Tahanan dipaksa hidup tanpa makanan atau air selama berhari-hari untuk mengamati bagaimana tubuh manusia mati perlahan akibat kelaparan atau dehidrasi. Karena sepertinya ini cukup berguna ya ketika melakukan ekspansi. Karena kan kalau di wilayah-wilayah hutan kemungkinan para militer akan kekurangan bahan makanan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat ketahanan manusia bagaimana menghadapi dehidrasi dan kelaparan. Lalu yang terakhir adalah eksperimen pemenggalan dan eksperimen bedah kepala. Kepala tahanan akan dipisahkan dari tubuh mereka ataupun untuk mempelajari bagaimana tubuh bereaksi terhadap kehilangan kepala atau untuk menganalisis jaringan otak. Beberapa korban akan dipukul di kepala hingga tengkorak mereka retak untuk mempelajari cedera otak. Sungguh mengerikan, bukan? Seperti itulah berbagai eksperimen yang mengerikan dilakukan di Unit 731. Eksperimen-eksperimen ini menunjukkan kebrutalan tanpa batas dengan korban yang dianggap blok kayu ataupun mereka ini tidak dianggap manusia lah. Sehingga para ilmuwan ini kayak melakukan eksperimen ini dengan sebebas-bebasnya tanpa memikirkan rasa ketakutan dan tanpa rasa kasihan. Data hasil eksperimen ini seringkali tidak ilmiah karena dilakukan tanpa kontrol yang memadai atau hanya berdasarkan motivasi militer. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak anggota Unit 731 tidak pernah diadili atas kejahatan perang. Sebagai gantinya, Amerika Serikat menawarkan kekebalan hukum kepada mereka dengan imbalan data penelitian dan eksperimen yang selama dilakukan di Unit 731 ini diberikan kepada Amerika Serikat karena ini dianggap berguna untuk program senjata biologi. Baik, sekian untuk pembahasan tentang Unit 731. Untuk sekarang mungkin cukup clear lah ya tentang kekejaman Hirohito pada masanya yang berkaitan dengan video sebelumnya. Semoga saja pembahasan ini dapat menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di video-video berikutnya.